Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, jika keluar rumah tetap pakai masker karena memang kita masih di pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari para penguasa Daulah Abbasiyah. Namun demikian, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab Ilaha Diniyah Wala Kulian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajarannya, yaitu kita akan bahas para penguasa Daulah Abbasiyah. Sebagaimana sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana berdirinya atau proses berdirinya Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh atau para penguasa atau para khalifah dinasti Abbasiyah. Sebelumnya coba kalian cermati dulu ini kira-kira gambaran atau ilustrasi Harun ar-Rasyid ya. Harun ar-Rasyid masih dikerumuni oleh para ulama, para tokoh dan sebagainya, karena memang Harun ar-Rasyid itu salah satu tokoh yang memiliki pengaruh, memiliki prestasi dan memiliki kedekatan dengan para ulama. Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 5,5 abad. Bayangkan, Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 5,5 abad. Itu artinya kurang lebih 550 tahun, yaitu dari 1302 atau sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Itu kurun atau masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah. Jadi selama 5,5 abad ini dipimpin oleh 37 khalifah. Nah, selama pemerintahannya mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang. Ya, kita tahulah bahwa kebangkitan kecemerlangan atau masa kejayaan Islam itu justru berada pada dinasti Abbasiyah. Ya, baik itu dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ilmu pengetahuan, baik dalam bidang militer, politik dan sebagainya. Jadi saat dinasti Bani Abbasiyah itu dulu umat Islam itu mengalami sebuah kejayaan jauh sebelum Barat, dunia Barat itu muncul kebangkitannya. Ya. Jadi lebih dulu Islam, ya, lebih dulu Islam, terutama pada dinasti Abbasiyah. Lalu kira-kira yang 37 orang itu kira-kira siapa para penguasanya? Yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah ini adalah pendiri ya, atau bisa dikatakan pendiri lah yang mendirikan atau ikut membangun kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu khalifah pertama Abu Abbas As-Soffah, atau memiliki nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Itu pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Kemudian digantikan dengan Abu Ja'far Al-Mansur, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau masih saudaranya. Yang ketiga adalah Al-Mahdi. Yang ketiga adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi ini nama aslinya Muhammad bin Abu Ja'far Al-Mansur.
berkuasa sejak tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi. Berikutnya Musa al-Hadi. Musa al-Hadi ini berkuasa pada tahun 785 sampai 786. Yang kelima Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid namanya aslinya Harun bin al-Mahdi bin al-Mansur, ya. Harun ar-Rasyid inilah yang banyak mengukir prestasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Amin. Al-Amin ini nama aslinya Muhammad bin Harun ar-Rasyid, ya. Al-Amin ini adalah putranya Harun ar-Rasyid. Berkuasa sejak tahun 809 sampai 813, jadi cuma berapa tahun saja itu kan. Berikutnya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah masih putranya Harun ar-Rasyid, ya. Ini berkuasa pada 813 sampai 813. Pada kekuasaan Al-Ma'mun ini juga dalam bidang pengetahuan itu berkembang pesat sebagaimana yang pernah dikembangkan oleh Harun ar-Rasyid itu sendiri atau ayahnya. Berikutnya Al-Musta'sim Muhammad bin Harun ar-Rasyid. Ini sama, masih putranya Harun ar-Rasyid. Berikutnya adalah Al-Watsiq billah. Namanya Harun bin Al-Mu'tasim bin ar-Rasyid. Kemudian disusul kemudian kekuasaan berikutnya adalah Al-Mutawakkil 'alallah. Al-Mutawakkil 'alallah. Sampai sinilah ya, nanti bisa dikategorikan sampai pada masa periode awal penguasa dinasti Abbasiyah. Yang ke-11 atau khalifah yang ke-11 itu adalah Al-Muntasir billah. Itu menguasai pada tahun 861 sampai 862 Masehi. Nomor 12 Al-Musta'in atau Al-Abbas bin Al-Mutawakkil. Ini berkuasa 862 sampai 866. Berikutnya khalifah yang ke-13 adalah Al-Mu'tazbilah atau Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim. Beliau menguasai pada tahun 866 sampai 869, jadi hanya beberapa tahun, ya, di 3 tahun lah kurang lebih lah. Berikutnya Al-Mutahdi billah Muhammad Al-Wasiq bin Al-Mu'tasim. Ini menguasai pada tahun 869 sampai 870, ya, jadi hanya satu tahun. Berikutnya Al-Mu'tamad 'alallah Ahmad bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim. Ini berkuasa 870 sampai 892. Nah, ini yang agak lama, ya. Ini hampir 3 tahun, ya, 30 tahun, ya, kurang lebih, ya, 28-an lah, ya. Berikutnya Al-Mu'tadid billah atau Ahmad bin Al-Muwaffaq Tolha bin Al-Mutawakkil bin Al-Mu'tasim. Ini 892 sampai 902. Itu artinya hanya menguasai 10 tahun kurang lebih. Al-Muqtafi billah atau nama aslinya Ali bin Al-Mu'tadid, ya, 902 sampai 908, hanya 6 tahun. Kemudian yang nomor 18, ya, khalifah yang ke-18 ini namanya Al-Muqtadir billah atau yang nama aslinya Ja'far bin Al-Muqtadid. Ini berkuasa sejak tahun 908 sampai 932 Masehi. Nah, kemudian nomor 19, khalifah yang ke-19 itu adalah Al-Qahir billah atau Muhammad bin Muqtadid, 932 sampai 934 Masehi. Yang ke-20 Ar-Radhi billah, nama aslinya Muhammad bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtadid, berkuasa sejak tahun 934 sampai 940, jadi kurang lebih, ya, 6 tahun. Kemudian Al-Muttaqi lillah, nama aslinya Ibrahim bin Al-Muqtadir bin Muqtadid, 940 sampai 944.
hanya 4 tahun. Kemudian Al-Mu'tasim Al-Muktafi billah, atau nama aslinya Ali bin Al-Mu'tadid ya. Ini sejak 944 sampai 946, hanya 2 tahun. Kemudian Al-Mu'tilillah atau Al-Fadil bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid 946 sampai 974, kurang lebih ya 8 tahun. Kok 8 tahun ya, banyak itu, 28, hampir 28 tahun. Yang 24 At-Ta'ilillah atau Abdul Karim bin Mu'ti bin Al-Mu'ti bin Al-Muqtadid, yaitu berkuasa sejak tahun 974 sampai 991. Yang ke-25 adalah Al-Qadir billah atau Ahmad bin Ishaq bin Al-Muqtadir. Ini sejak tahun 991 sampai 1031 Masehi. Berikutnya adalah Al-Qaim bi Amirillah atau Abdullah bin Al-Qadir billah, yaitu sejak tahun 1031 sampai 1075. Jadi lumayan lama ini. Al-Muqtadi bi Amrillah atau Abdullah bin Muhammad bin Al-Qaim bi Amrillah 1075 sampai 1094. Ini juga lumayan panjang. Kemudian Al-Mustahir billah atau Ahmad bin Al-Muqtadi bi Amrillah 1094 sampai 1118 Masehi. Berikutnya Al-Mustarsyid billah atau Al-Fadil bin Al-Mustadir billah 1118 sampai 1135 Masehi. Berikutnya Ar-Rasyid billah atau nama aslinya Mansur bin Al-Mustashir billah, yaitu berkuasa sejak 1135 sampai 1136 Masehi. 31 Al-Muktafi li Amrillah Muhammad bin Al-Mustashir billah. Ini nama aslinya, yaitu sejak 1136 sampai 1160 Masehi. Berikutnya Al-Mustanjid billah atau nama aslinya Yusuf bin Al-Muktafi li Amrillah, berkuasa sejak 1160 sampai 1170, cuma 10 tahun. Kemudian Al-Mustadi bi Amrillah atau Al-Hasan bin Al-Mustanji billah, itu berkuasa dari sejak tahun 1170 sampai 1180 atau 10 tahun. An-Nasir li'idnillah atau nama aslinya Ahmad bin Al-Mustadi bi Amrillah, yaitu sejak tahun 1180 sampai 1225. Ini juga cukup lama ini ya, cukup lama, 45-an tahun ya, 45-an tahun. Kemudian Az-Zahir bi Amrillah atau Muhammad bin Al-Nasir li'idnillah dari sejak 1225 sampai 1220. Ini cuma setahun ya, cuma setahun. Nggak tahu kalau setahun itu karena apa. Al-Mustansir billah atau Mansur bin Az-Zahir bi Amrillah 1226 sampai 1242. Ini cukup lama. Al-Mustaqsim billah ini adalah khalifah terakhir. Al-Mustaqsim billah ini adalah khalifah terakhir, artinya Al-Mustaqsim billah ini memimpin di saat-saat Bani Abbasiyah mengalami sebuah kehancuran seperti itu, terutama oleh pasukan Mongol. Dari khalifah-khalifah tadi, di mana banyak terdapat khalifah itu diangkat dari anak-anak raja sebelumnya atau anak-anak khalifah sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki hereditaris atau sistem kerajaan yang pola kepemimpinannya itu secara turun-temurun ya, dari ayah ke anak, ke anaknya lagi atau saudara dan sebagainya, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Berbeda dengan Indonesia, kalau Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pilihan umum. Jadi kalau monarki ini rakyat tidak punya andil apapun, tetapi kalau
sistem demokrasi sebagaimana diterapkan di Indonesia, justru yang memilih presiden adalah rakyat. Kemudian kita akan bahas periode masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ya, karena begitu panjangnya tadi sampai 550 atau 5,5 abad ini, sementara itu yang menguasai sampai 37 khalifah, maka tentu ada masa-masa transisi atau masa-masa yang bisa dikategorikan atau digolong-golongkan. Yang pertama adalah masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 atau 750 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wasiq 232 atau 847 Masehi. Ini ada Khalifah ke-9, ya, sering disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Kemudian masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini adalah Khalifah yang kedua, ke-10, ya, yang ke-10 pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah. Perlu kalian catat bahwa Daulah Buwaihiyah ini tetap masih dalam masa Khalifah dinasti Abbasiyah. Namun para khalifahnya itu kemudian diangkat dari keturunan suku Buwaihi di Baghdad pada tahun 334 atau 946 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama, kan seperti itu, masa Turki pertama. Berikutnya masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 atau 946 sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 atau 1055. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Persia kedua. Nah, periode terakhir yaitu masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, ya. Jadi ini periode-periode masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana berakhir pada tahun 1258 lah, atau periode Khalifah Al-Musta'sim Billah, di mana di situ terdapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu terjadi pada masa pemerintahan itu, ya, yaitu Mu'tasim Billah, dalam peperangan yang berlangsung selama 40 hari di situ. Jadi pada saat itu terjadi peperangan yang luar biasa antara tentara Mongol, ya, dengan pasukannya Al-Musta'sim Billah selama 40 hari, dan akhirnya Al-Musta'sim tadi itu meninggal terbunuh. Jadi itu. Berikutnya adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah, ya. Setelah tadi kita membahas para penguasa dinasti Abbasiyah, yaitu 37 khalifah, dan berakhir pada Khalifah Al-Musta'sim Billah, dan tadi juga sudah disinggung bagaimana kemudian Abbasiyah ini akhirnya runtuh oleh serangan bangsa Mongol. Nah, tentu kalau melihat usia Daulah Abbasiyah ini sudah cukup lama, artinya tentunya kekuatan sudah banyak terbangun. Tapi justru kenapa kemudian kok mudah digulingkan oleh atau diserang oleh bangsa Mongol? Tentu ada banyak faktor, ya, tentu ada banyak faktor. Faktor itu adalah yang pertama, faktor baik yang internal maupun eksternal, ya. Baik, sekali lagi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, ya, faktor internal yaitu
para penguasa itu terdapat hubudunnya atau memiliki kecenderungan hubudunnya. Nah, hubudunnya itu apa sih? Hubudunnya itu kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia, sehingga apa? Mereka lupa akan tugas-tugas pokok sebagai khalifah, tetapi kadang-kadang justru mereka berperilaku foya-foya karena tadi hubudunnya tadi. Yang kedua adalah konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Nah, karena terjadi konflik, ya sudah menjadi hal yang lazim, mafhum lah, biasa lah, bahwa ketika dalam sebuah kerajaan itu terjadi sebuah konflik antar keluarga, itu tentunya adalah perebutan kekuasaan. Pada periode kedua Khalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan ini nampak jelas sekali, ya. Terbukti sebenarnya mereka atau dalam sejarah kekuasaan khalifah dinasti Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah ini, banyak para penguasa yang akhirnya mati atau meninggal, wafat secara terbunuh. Jadi banyak, ya karena tadi satu sama lain saling berebut kekuasaan kan, seperti itu. Itulah salah satu kelemahan dari monarki itu, ya seperti itu. Biasanya terjadi perebutan kekuasaan antara pihak keluarga. Berikutnya adalah karena meningkatnya konflik keagamaan. Konflik keagamaan ini terutama antar kelompok Sunni dan Syiah yang memang sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak akan pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Kita tahu bahwa Daulah Abbasiyah itu keluarga Ali atau Abbas ini mendukung Ali, sementara Muawiyah itu atau dinasti sebelumnya itu mendukung Sunni, ya tidak tahu ya. Artinya kedua kelompok ini selalu berseteru konflik kan, antara Muawiyah dan antara Sunni dan Syiah. Ya. Kemudian faktor internal yang lain itu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Perlu kalian catat bahwa jiwa patriotisme dan nasionalisme itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi tegaknya sebuah negara, ya, demi tegaknya sebuah negara. Termasuk di sini, di pengalaman pada dinasti Daulah Abbasiyah ini, pada periode 2, periode 3 itu sudah mulai mereka menggunakan kekuasaan atau menggunakan tangan asing, tentara asing dari Turki, yang kemudian lama-kelamaan tentara dari Turki ini kemudian ambil bagian karena mampu mempengaruhi dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, karena hilangnya atau melemahnya jiwa patriotisme nasionalisme ini, akhirnya dinasti itu dapat mudah dirobohkan atau dihancurkan. Ya sama, negara itu kalau memang nasionalismenya itu lemah, ya akan mudah direbut atau diruntuhkan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, saya berpesan kepada anak-anak semua, pupuk rasa patriotisme, nasionalisme. Karena apa? Hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Itu kamakola Mbah Wahab Hasbullah atau Mbah Hasyim Asy'ari kan, seperti itu. Maka agar Indonesia ini tetap jaya, maka tanamkan jiwa patriotisme atau hubbul waton minal iman tadi. Kemudian faktor eksternal, kalau tadi internal, kalau sekarang eksternal. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah, sebagaimana tadi saya sudah menceritakan, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah
untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut-sebut dalam sholat Jumat. Artinya pasca terbunuhnya Al-Mu'tasim billah ini tidak ada khalifah. Berikut faktor eksternal yang lain adalah banyak muncul pemberontakan. Ya, setelah periode kedua, kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Disinilah karena memang biar terjadinya pemberontak ini juga karena ulah penguasa. Karena ulah penguasa yang tadi banyak membayar tentara asing dari Turki dan memiliki sikap hubudunnya sehingga mereka kemudian lupa akan amanahnya menjadi seorang pemimpin, bahkan mereka itu memeras ya, mengambil pajak yang tinggi ya, sehingga di situ rakyat kemudian ya menjerit dan akhirnya melakukan pemberontakan ya. Di samping itu ada sebuah dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Nah, tadi sebagaimana saya ungkapkan di periode awal, di periode kedua itu sudah dikuasai oleh bangsa Turki, nah, baik Buwayhi dan Turkian seperti itu. Nah, sehingga apa? Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi, ya, Turki dan Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintah boneka saja. Itu ketika para penguasa dikuasai oleh bangsa Turki maupun bangsa Persia. Itulah penyebab keruntuhan dinasti Abbasiyah. Demikian pelajaran kali ini. Untuk tugas saya akan memberikan pada ruang yang berbeda ya. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada kalian, jaga kesehatan kalian ya, tetap ketika keluar rumah pakai masker dan sebagainya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.